Oke, topik kita kali ini adalah bagaimana mendamaikan Iran dengan Amerika dan Israel. Telah terjadi sebuah apa usaha perdamaian yang difasilitasi oleh Pakistan di Islamabad, tempat saya dulu belajar. Itu terjadi kegagalan dalam negosiasi ini. Apabila Indonesia ingin mengambil alih untuk mendamaikan dalam perang ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang dalam kali ini Indonesia memang tidak ke blok barat dan tidak ke blok timur, itu sudah benar. Itu sudah benar. Akan tetapi di sana ada kelompok yang memang tidak mau dengan negosiasi dan tidak mau dengan kebenaran. Tidak mau mereka diajak damai, itu tidak mau. Ada kelompok itu, dan ini kebanyakan di Amerika dan Israel. Nah, jadi kalau kita melihat Pak Karno dulu, Soekarno jelas menentang semua Freemason, loji-loji Freemason di Indonesia harus keluar. Soekarno jelas menentang imperialisme. Freemason itu, kalau kita ingin menghilangkan Freemason dari Amerika, tidak mungkin, karena Freemason itu sudah sangat besar dan sangat menguat di Amerika. Freemason bisa, atau Mason, orang-orang Mason, kebanyakan presiden Amerika adalah orang-orang Mason, tapi meski tidak semuanya, seperti John Quincy Adams, John F. Kennedy dan sebagainya. Tapi masih bisa kita tolerir. Akan tapi yang tidak bisa ditolerir adalah Zionis. Zionis ini adalah pecahan dari Freemason. Zionis ini yang tidak bisa ditolerir, karena mereka memang agendanya adalah imperialis. Nah, ini yang tidak bisa ditolerir. Dan untungnya sebenarnya Presiden Trump itu bukan Zionis. Akan tetapi dia adalah pro dengan Zionis. Tapi dia bukan orang Zionis. Oke? Buktinya apa? Buktinya Trump menolak pencaplokan West Bank, tepi barat. Oke? Kemudian apabila kita ingin mendamaikan, maka yang perlu diperhatikan adalah kedua, Amerika tidak boleh terlalu berpihak kepada Zionis, yang mana agendanya adalah imperialisme. Kita dan juga Iran juga, bahkan Iran dan bahkan kita, bahkan termasuk umat Islam, bukan anti Yahudi, tidak anti Yahudi. Kita umat yang diperangi bukan Yahudi, sedangkan di Israel itu memang kebanyakan orang Yahudi. Tapi tidak semuanya orang Yahudi yang ada di Israel adalah orang-orang Zionis. Oke? Di Israel banyak kan adalah Yahudi dan banyak kan adalah Yahudi Zionis. Sebenarnya awal mulanya mereka ini adalah orang-orang Yahudi, tapi gerakan Zionis ini telah membrainwash, telah mencuci otak orang-orang Yahudi sehingga mereka sangat pro Zionis, bahkan mereka menjadi orang-orang Zionis. Ini juga sebuah malapetaka dan tidak bisa untuk damai. Tapi tidak semua orang Yahudi di Israel itu Zionis. Ada Yahudi Ortodoks, Neturekarta, bahkan di Amerika pun banyak Yahudi yang sangat anti Zionis. Oke? Di Amerika banyak Yahudi yang anti Zionis.
Dan di Israel pun ada banyak Yahudi-Yahudi yang anti Zionis, seperti tadi itu yang saya sebutkan, Yahudi Ortodoks khususnya, Neturei Karta, oke. Bahkan Yahudi konservatif pun juga ada yang sebagian yang tidak pro Zionis. Jadi yang masalah itu di Israel adalah Perdana Menterinya, yaitu Netanyahu, yang mana dia aslinya bukan orang Yahudi, dia adalah converted Judaism. Jadi yang masalah di Israel itu adalah Reform Judaism. Jadi Yahudi Reform. Dan Netanyahu ini adalah bagian dari Yahudi Reform. Dia itu convert, orang-orang convert yang aslinya adalah orang-orang Eropa. Dia adalah Milkowski namanya. Marganya adalah Mikulski. Kemudian dia menyandang menjadi Binyamin. Coba memakai nama-nama saudara Nabi Yusuf, Binyamin, sehingga menjadi Benyamin Netanyahu. Itu adalah nama convert. Oke? However, jadi Indonesia kalau ingin mendamaikan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dari pihak Amerika dan pihak Israel. Dan begitu juga baru setelah itu Iran akan mau dengan negosiasi tersebut. Apabila kita ingin mendamaikan, maka itu yang perlu. Kalaupun kita tidak ingin mendamaikan, malah lebih baik, maka lebih baik biarin aja mereka perang. Hancur, biarin. Kenapa? Karena West civilization, orang Amerika sendiri sudah muak dengan Zionisme. Orang Amerika sendiri sudah muak dengan lobby Israel di Amerika. Oke? Amerika akan kolaps, ekonominya akan kolaps. Begitu juga negara Eropa. Dan civilization akan berpindah ke timur, akan berpindah ke Cina dan India dan Indonesia. Maka yang diuntungkan adalah Indonesia. Tergantung bagaimana kesiapan kita menyambut era-era ini. Oke, saya kira syukran. Assalamualaikum.